Selamat siang Bu Emi. Siang Pak Yoga. Ya, mohon maaf nih mengganggu waktunya Bu Emi. Seharusnya Bu Emi istirahat nih, makan siang nih. Oke. Seperti ini Bu Emi, izinkan luangkan waktunya untuk saya wawancarai mengenai tugas saya di PPG dalam jabatan 2023. Di sini ada penyebab masalah dari saya sendiri sebagai guru, yaitu kurangnya mengembangkan media pembelajaran yang inovatif gitu untuk anak tunagrahita kelas 10 seperti itu. Adapun pertanyaan dari saya itu apa solusi alternatif bagi permasalahan saya ini pada Bu Emi. Saya minta ini solusinya. Tentunya dari solusi Bu Emi mungkin kan ada yang ada kelebihannya, adapun kekurangannya seperti itu. Tolong jabarkan solusi alternatif dari Bu Emi tersebut. Gitu ya Pak Yoga. Oke, jadi Pak Yoga ini kan sudah menjalani pembelajaran di kelas tunagrahita, begitu ya Pak Yoga ya. Jadi Pak Yoga menemukan suatu permasalahan yang terkait dengan media. Ya, benar. Seperti itu ya Pak Yoga ya. Biasanya kalau berdasarkan pengalaman saya yang bekerja di SLB, artinya berinteraksi dengan anak-anak terutama tunagrahita, memang kan setiap anak punya karakteristik masing-masing ya Pak Yoga. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih ciri-ciri karakternya setiap anak. Karena kalau kita tidak tahu apa yang dibutuhkan anak, otomatis pembelajaran yang kita kasih juga kurang tepat biasanya seperti itu. Jadi Pak Yoga paling tidak di awal itu harus tahu nih apa yang mau dibutuhkan anak, apa karakternya begitu. Kalau di tempat kita kan biasanya namanya asesmen awal. Jadi Pak Yoga itu harus punya data tentang anak tersebut, dia sukanya apa, minatnya apa, seperti itu. Jadi ketika Pak Yoga sudah memetakan mereka kebutuhan belajar mereka, biasanya akan lebih mudah memberikan pembelajaran. Nah, terkait yang tadi Pak Yoga katakan ada media juga kurang inovatif begitu, mungkin ya namanya anak-anak tunagrahita biasanya kan lebih menyukai materi-materi atau lebih cepat menyerap materi yang dekat dengan kehidupan mereka. Jadi yang sedapat mungkin, senyata mungkin gitu. Jadi kalau terkait materi media, mungkin Pak Yoga bisa memilih media-media yang menyenangkan, media yang familiar dengan anak-anak, yang menarik minat anak, seperti itu. Bisa jadi berupa dari awal misalnya Pak Yoga udah tahu anak ini suka makanan, mungkin suka benda-benda tertentu, mungkin bisa jadi Pak Yoga membuat suatu media atau memilih media yang mereka sukai. Kemudian anak-anak kita yang tunagrahita, saya kira bukan tunagrahita aja, tapi semua anak-anak itu suka diberikan pujian. Iya betul, suka diberikan pujian. Kemudian ketika walaupun keberhasilannya sedikit aja, paling tidak kasihlah dia semangat berupa hebat atau. Ya, terima kasih Bu. Ini saya potong dulu dari pemaparan alternatif solusi Bu yang tadi berikan. Di sini ada asesmen, kemudian tentang media, tentang metode dan tentang reward kan di situ. Iya betul. Ada kelebihan atau kekurangan dari asesmen yang kita berikan pada siswa. Apa menurut Bu Emi, apa kelebihan atau kekurangannya? Baik, kelebihannya ya ketika kita melakukan asesmen, tentu saja kita mendapatkan informasi tentang bagaimana anak itu secara utuh. Jadi ketika kita sudah punya data tersebut, kita akan bisa memberikan pembelajaran yang tepat ke anak tersebut. Gitu. Jadi mungkin akan dimungkinkan mengurangi kesalahan dalam memberikan pembelajaran seperti itu. Kalau kelemahannya sendiri atau kekurangannya sendiri, karena di tempat kita kan ada beragam karakteristik anak. Jadi masing-masing anak itu punya yang berbeda-beda seperti itu. Jadi tidak mudah melakukan asesmen dalam satu waktu. Validan data itu akan
tidak mudah kita dapatkan. Yang pertama itu tentang asesmen, alternatif solusi tentang media tentang media. Ya, media yang senyata mungkin dengan anak begitu ya, mungkin pemilihan medianya. Iya, jadi kelebihannya seperti yang saya katakan tadi bahwa Pak Yoga bisa memilih media yang disukai anak, misalnya seperti makanan mungkin. Ini kan akan membelajarkan kata ya begitu ya, buku kata. Nah, setahu saya ada biasanya kalau dengan makanan itu ada bungkus permen begitu kalau tidak salah ya, yang berisi tulisan gitu. Biasanya anak-anak tunagrahita akan lebih mudah tertarik kalau mereka menyukai makanan gitu. Nah, kelebihannya apa? Itu mudah didapat, di toko-toko bisa kita beli. Jadi, dan kemasannya juga menarik. Kekurangannya menurut gue ini? Kalau kekurangannya saya rasa karena kita membelajarkan kosakata, kadang ada kata-kata yang tidak sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Mungkin kata-katanya entah terlalu panjang atau belum sesuai dengan hasil asesmennya anak. Nah, dari ketiga sekarang ada yang tadi Ibu ini bicarakan mengenai reward ya? Iya, betul sekali. Reward. Tadi saya sampaikan rewardnya bisa berupa pujian ya Pak. Pujian. Jadi lebih ke verbal. Nah, kadang anak-anak itu kalau secara terus-menerus diberikan pujian verbal, daya tariknya berkurang gitu. Jadi berarti itu kekurangannya? Iya, itu kekurangannya saya rasa. Kalau kelebihannya sendiri ya anak-anak mungkin di awal-awal senang dipuji ya, merasa lebih semangat untuk mencoba begitu. Ya, dari gininya Bu Emi ini saya mengucapkan terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Emi. Iya, sama-sama Pak Yoga, senang sekali bisa membantu.